Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Buwana Santoso akan mempresentasikan tugas mata kuliah Public Relation Pengaruh Komunikasi Internal terhadap Kinerja Karyawan. Komunikasi internal menurut para ahli. Menurut Lawrence D. Brennan dalam FND 2006 halaman 122, pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jabatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jabatan tersebut lengkap dengan struktur yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jabatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Menurut Julianita, komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan. Menurut Effendi tahun 2001 halaman 2, komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat diklarifikasi sebagai berikut, yakni komunikasi personal. Komunikasi personal adalah komunikasi dua orang dan dapat berlangsung dengan dua cara. Satu, komunikasi tatap muka. Komunikasi personal tatap muka berlangsung secara dialogis sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi. Dua, komunikasi bermedia. Komunikasi personal bermedia adalah komunikasi dengan menggunakan alat, umpamanya telepon atau memorandum. Karena melalui alat, maka antara kedua orang tersebut tidak terjadi kontak pribadi. Tujuan komunikasi internal adalah membantu orang untuk secara memadai melakukan pekerjaan mereka. Menurut Smith 2005, Mayer 2004, dalam Medina 2015. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal bisa disebut komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah, menurut Davis dalam Pace dan Fowles tahun 1998 halaman 184, menyatakan komunikasi ke bawah dalam suatu organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Biasanya kita beranggapan bahwa informasi bergerak dari manajemen kepada para pegawai. Namun dalam organisasi kebanyakan hubungan ada pada kelompok manajemen. Ada 5 jenis komunikasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. Menurut Katz dan Kahn tahun 1996 dalam Pace and Fowles tahun 1998 halaman 186. 1. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. 2. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. 3. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. 4. Informasi mengenai kinerja pegawai. 5. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkatan yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. Semua pegawai dalam sebuah organisasi kecuali mungkin mereka yang menduduki posisi puncak mungkin berkomunikasi ke atas, yaitu setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik atau meminta informasi dari atau memberi informasi kepada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi daripada dia. Komunikasi ke atas penting karena beberapa alasan. Kebanyakan analisis dan penelitian dalam komunikasi ke atas menyatakan bahwa penyelia dan manajer harus menerima informasi dari bawahan mereka yang memberitahukan apa yang dilakukan bawahan, pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. Memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit mereka atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi.
Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Tujuan komunikasi horizontal, penelitian dan pengalaman menyatakan bahwa komunikasi horizontal muncul paling sedikit 6 alasan sebagai berikut. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan, untuk memecahkan masalah, untuk memperoleh pemahaman bersama, untuk menumbuhkan dukungan antar persona. Pace and Paules tahun 2010 halaman 185 mengungkapkan hambatan-hambatan pada komunikasi horizontal banyak persamaannya dengan hambatan yang mempengaruhi komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Ketidakpercayaan di antara rekan-rekan kerja, perhatian yang tinggi pada mobilitas ke atas, dan persaingan dalam sumber daya dapat mengganggu komunikasi pegawai yang sama tingkatnya dalam organisasi dengan sesama. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi internal adalah berbagai informasi. Tidak menyeluruhnya informasi yang disampaikan, tidak menghargai komunikasi, waktu dan hierarki. Menurut Zmilecki tahun 2015. Kinerja karyawan. Definisi kinerja karyawan. Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda atau noun, maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut Rifai dan Basri tahun 2004 dan Riniwati tahun 2011. Menurut Sinambela dan kawan-kawan tahun 2012, dalam Riniwati tahun 2011 mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Menurut Riniwati tahun 2011, kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. Kinerja adalah suatu konsep yang multidimensional, mencakup 3 aspek yaitu sikap, kemampuan, dan prestasi. Mutu kerja karyawan mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja yang dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tolak ukur kinerja. Ada beberapa syarat tolak ukur kinerja yang baik, yaitu tolak ukur yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. Tolak ukur yang baik haruslah mampu membedakan individu-individu yang sesuai dengan kinerja mereka. Tolak ukur yang baik haruslah sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan. Tolak ukur yang baik haruslah dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Kriteria-kriteria kinerja. Kriteria kinerja adalah dimensi-dimensi pengevaluasian kinerja seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja secara bersama-sama. Dimensi itu merupakan harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim guna mencapai strategi organisasi. Menurut Schuller dan Jackson tahun 2004 dalam Riniwati tahun 2011 bahwa ada 3 jenis dasar kriteria kinerja, yaitu 1. Kriteria berdasarkan sifat, memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. 2. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan.
Kriteria semacam ini penting sekali guna pekerja yang membutuhkan hubungan antar personal. 3. Kriteria berdasarkan hasil. Kriteria ini semakin populer dengan makin ditekannya produktivitas dan daya saing internasional. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai dan dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Stiers dalam Soeharto dan Cahyono tahun 2005, 1. Kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. 2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya. 3. Tingkat motivasi pekerja, yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Menurut McCormick dan Tiffin dalam Soeharto dan Cahyono tahun 2005, menjelaskan bahwa terdapat dua variabel individu yang terdiri dari satu variabel individu, terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian. 2. Variabel situasional, menyangkut dua faktor yaitu 1. Faktor sosial dan organisasi meliputi kebijakan, jenis latihan, dan pengalaman, sistem upah, serta lingkungan sosial. 2. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi metode kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran, dan temperatur. Indikator-indikator kinerja. Menurut Muheriono dalam Abdullah tahun 2014, halaman 151, terdapat 6 indikator kinerja, namun masing-masing organisasi dapat saja mengembangkannya sesuai organisasi tersebut. Kualitas, tingkat di mana hasil efektivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan dalam unit, jumlah siklus aktivitas, ketetapan waktu. Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Efektivitas, tingkat penggunaan sumber daya manusia. Organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Kemandirian, tingkat di mana seorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan. Komitmen organisasi, tingkat di mana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. Pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan. Suatu perusahaan dituntut untuk memaksimalkan kinerjanya dalam bekerja sama dengan orang lain untuk berbagai keperluan seperti keperluan bisnis, profesi, sosial, dan berbagai macam keperluan lainnya. Mereka bekerja sama menentukan tujuan yang ingin dicapai, menyusun rencana kerja, mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasinya. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan suatu kebersamaan dari anggotanya, yaitu pihak internal di dalam perusahaan. Apabila pihak-pihak internal di dalam perusahaan itu memiliki kerjasama yang baik, kompak, dan mengutamakan kepentingan perusahaan, maka hal ini menciptakan suatu iklim kerja yang kondusif dalam perusahaan dan sudah tentu kinerja perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik pula. Cukup sekian presentasi tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.